Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai blended learning, yaitu meliputi poin yang pertama, mengapa harus blended learning, dan yang kedua, konsep blended learning. A. Mengapa harus blended learning? Yang pertama, karena teknologi sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology. Salah satu di antaranya adalah media komputer dengan internetnya yang pada akhirnya memunculkan e-learning. Pada pola pembelajaran bermedia ICT ini, pembelajar dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan minatnya sendiri, sehingga belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan, penuh motivasi, semangat, menarik perhatian, dan sebagainya. Adapun yang kedua, karena penyebab kurang berkembangnya teknologi pembelajaran. 1. Adanya asumsi bahwa komputer sebagai perangkat keras hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengindahkan upaya meningkatkan aspek afektif dan kognitifnya. Kedua, karena perangkat keras dianggap sesuatu yang berbeda. Teknologi ini akan dengan cepat dikenalkan dan mendapat sambutan karena sesuatu yang baru. Namun karena pengajar kurang terampil memanfaatkan beberapa saat, kemudian perangkat keras menjadi sesuatu yang biasa. Ketiga, pengajar tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan komputer dalam pembelajaran sehingga perannya menonton dan kurang berkembang. Selanjutnya, pandangan model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. 1. ICT sebagai media atau alat bantu pendidikan, artinya hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan pengajar. Yang kedua, ICT sebagai sumber. Pada jenis pemanfaatan kategori ini, ICT digunakan sebagai sumber informasi dalam menggunakan peserta didik mencari informasi via ICT berdasarkan bimbingan pengajar. Dan yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Pada kategori ini, ICT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Dan yang terakhir adalah karena tips dalam memperbaiki mutu pembelajaran. Abdullah menjelaskan ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu 1. Peserta didik dan pendidik atau pengajar harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan pencetak para pendidik atau pengajar. Kedua, tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan mendukung kultural bagi peserta didik dan pendidik atau pengajar. Dan yang ketiga, pendidik atau pengajar, baik itu pengajar ataupun dosen, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat sumber-sumber digital untuk membantu peserta didik agar mencapai standar akademik. B. Konsep blended learning. Pengertian blended learning. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 suku kata, blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Mobbs and Reggie Belsay mendefinisikan blended learning sebagai pencampuran antara online dan pertemuan tatap muka dalam satu aktivitas pembelajaran yang terintegrasi.
Blended learning juga berarti menggunakan sebuah variasi metode yang mengkombinasikan pertemuan tatap muka langsung di kelas tradisional dan pengajaran online untuk mendapatkan objektivitas pembelajaran. Kategori utama blended learning. A. Peningkatan untuk aktivitas tatap muka. Banyak pengajar menggunakan istilah blended learning untuk merujuk kepada penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dan aktivitas tatap muka, baik dalam bentuknya dan memanfaatkan internet walaupun sebagai pelengkap yang tidak merubah model aktivitas. B. Hybrid learning. Pembelajaran model ini mengurangi aktivitas tatap muka, tapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara online. Karakteristik blended learning. A. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. B. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. C. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Dan yang D. Pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting, mengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Desain blended learning. Yang pertama, pemikiran menggabungkan belajar tatap muka dan online. Yang kedua, pemikiran ulang mendasar tentang desain mata kuliah untuk mengoptimalkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, strukturisasi dan pengaturan ulang jam perkuliahan tradisional. Dan yang terakhir, tujuan blended learning, yaitu untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Demikianlah penjelasan saya mengenai mengenal blended learning. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.